Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hamidah, guru kelas 5 di SD Negeri Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini Selasa 15 Agustus 2023 akan melaksanakan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan di SD Negeri Murung Asam dengan nomor pendaftaran 2023403837. Video ini akan saya buat pada kelas 5, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2 sistem pernapasan pada manusia, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia, kurikulum 2013. Berikut video dari saya. Siap, gerak. Belakang depan, gerak. Siap, gerak. Maju jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini adakah yang tidak hadir? Tidak. Nah, hadir semua ya? Nah, kalian siapkan dulu alat tulis. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh Ananda Paujan. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa sambil mengangkat tangan. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan duduk Ananda Paujan. Untuk memotivasi kita, mari kita lakukan tepuk PPK dulu. Masih ingat kan? Masih. Nah, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Sebelum belajar, Ibu ada kata-kata motivasi. Belajar memang kadang membosankan, ya kah? Nah, tapi demi menghargai impian kalian dan masa depan cerah, bersemangatlah dalam mencari ilmu. Ini bersemangat tidak hari ini belajar? Bersemangat. Ya, bagus. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan semangat kebangsaan kita. Semuanya berdiri dulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Kalian masih ingat pembelajaran 1 tentang organ pernapasan pada makhluk hidup. Nah, pernahkah kalian mengamati cara ikan berenang? Pernahkah? Pernah. Ya, apa nama organ pernapasan pada ikan? Coba. Nah, Insang menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah menyimak video sistem pernapasan manusia, peserta didik dapat menyimpulkan organ pernapasan manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video organ pernapasan manusia, peserta didik dapat membuat bagan pernapasan manusia sederhana dengan benar. Yang ketiga, setelah membuat bagan pernapasan manusia, peserta didik dapat menyajikan cara kerja sistem pernapasan manusia di depan kelas dengan baik. Yang keempat, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik dapat menganalisis hasil klarifikasi informasi
yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Yang kelima, setelah mempelajari isi teks bacaan, peserta didik dapat membuat kalimat tanya menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan baik. Yang keenam, setelah membuat kalimat tanya, peserta didik dapat menyajikan hasil klarifikasi informasi yang didapat dari buku dengan baik. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi yang ingin dicapai yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik. Kemudian garis besar pembelajaran kita dengan materi yang akan kita bahas hari ini, sistem pernapasan pada manusia dan kalimat tanya. Lakukan pretest dulu ke belakang. Nih, tanggal 15/08/2023 hari Selasa. Nilainya di bawah KKM. Benar 2 saja, 50 nilainya. Ibu periksa tadi ke kegiatan inti. Nah, coba kalian masing-masing bentangkan tangan. Ya, bentangkan tangan, tarik napas. Tarik napas, kemudian hembuskan. Nah, ibu mau tanya, apakah manusia bernapas? Ya. Seandainya manusia tidak bernapas, apa yang terjadi? Ya, meninggal atau bagaimana cara manusia bernapas? Dengan paru-paru. Ya, menghirup udara dan mengeluarkan udara. Nah, apa di situ? 2 siswa memakai apa tuh? Masker. Kemudian ada apa lagi di sini? Siapa ini? Nah, petugas COVID. Yang ini apa nih? Ya, virus apa? Nah, pada tahun 2020, 2021 dan awalnya tuh 2019 ya kan? Virus corona merebak. Kemarin kita belajar daring secara online. Nah, jika udara dipenuhi dengan virus, maka manusia kesulitan untuk bernapas. Nah, dengan menggunakan masker, menjaga sistem pernapasan. Kita lanjut. Nah, untuk menjaga sistem pernapasan, kita terapkan apa nih? 5M. Mulai dari Jimmy. Yang M yang pertama apa Jimmy? Memakai masker. Okti, M yang kedua? Menjaga jarak. Kemudian Winda, M yang ketiga? Mencuci tangan. Selfie, M yang keempat? Menghindari kerumunan. Ijum, ya, mengurangi mobilitas. Itu tadi 5M. Nah, coba kalian simak mengenai video sistem pernapasan. Ya. Nah, pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu saat yang membatasi antara rongga dada dan rongga. Yang 2 ini paru-paru. Nah, ketika kita bernapas, kalau kita menarik napas, tarik balonnya. Nah, ini apa? Paru-parunya mengembang lah. Pernapasan dada tadi. Nah, kemudian ketika kita buang napasnya, kan? Mengempes, ya kan? Nah, ditarik, mengembang. Saat menarik napas nih. Nah, ketika kita ulur atau hembuskan, paru-parunya apa tadi? Mengempes. Ini tadi apa tadi? Nah, tarik B. Sini. Mengembang lah B. Nah, Ijum lagi mencoba. Ayo Jom, sini Jom. Nah, perhatikan. Tarik napas berarti ditarik balonnya. Nah, mengembang lah Jom. Ya, kalau kita ulur mengempes. Ya, tepuk tangan dulu buat Habibie dan Ijom. Winda. Hidung. Nah, hidung mana Winda hidung? Nah, di situ hidung.
Yang bagian B apa Jimmy? Paring di mana letaknya Jimmy itu paring? Ya di situ tenggorokan. Nah, Yusma yang C apa tuh Yusma? Laring. Di mana letaknya Yusma? Yang C. Ya di situ. Kemudian yang D trakea, yang E bronkus, yang F paru-paru. Nah, coba pegang paru-parunya di mana tuh? Di sini. Rasakan yang berdetak di mana yang berdetak? Ya. Nah, yang terakhir diafragma. Nah, pembatasnya. Nah, kemudian paru-paru ada paru-paru kanan, ada ya paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan di mana? Di sini atau di sini? Sini. Kalau paru-paru kiri di sini? Di sini. Nah, bronkus kiri di mana? Di sini. Di sini bronkus kah? Nah, yang namanya otot dinding di sini. Terus ruang udara di dalam bronkus. Nah, yang ini nih. Terus bagian dalam bronkus yang E di sini, bagian dalamnya alveoli yang F. Terus ruang udara yang di sini, pembuluh darah. Nah, yang H, yang ini tadi. Kalau pecah tadi katanya bisa meninggal. Yang E bronchiola. Napas tuh menghirup udara mulai mana, Bi? Mulai hidung. Nah, terus kemana Utiama? Habis nang ditarik di hidung nih kemana? Hah, langsung paru-paru. Kemana weh? Iya, benar Selfie ke tenggorok. Habis menghirup udara ke tenggorokan kayak di sini tadi. Nah, misalnya hidung dihirup ke sini dulu masuk ke paru-paru. Nah, kemudian habis ke tenggorokan ada sebuah pipa yang bercabang tadi nih. Ini bercabang kala. Nah, bronkus tadi, ya kan Winda? Nah, baru masuk ke paru-paru. Nah, tidak bisa misalnya mulai hidung langsung ke paru-paru. Nah, berarti ketika kita menghirup udara, itu yang masuk ke dalam tubuh itu oksigen. Kemudian ketika keluar, itu yang keluar itu karbon dioksida atau CO2. Jangan respirasi tadi memasukkan oksigen ke dalam tubuh, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, terus, nah ini tadi bagian-bagiannya sudah hafal belum? Sudah hafal? Mantap, Ibu suruh maju ke depan nih. Oh, ada di buku ya. Nah, terus kita bahas rongga hidung. Nah, di dalam hidung itu bagian-bagiannya. Kalian bisa baca di buku itu. Kalau Ibu terus menjelaskannya, nanti bisa bosan. Nah, di hidung tadi ada selaput lendir, fungsinya menangkap benda asing. Nih di sini. Kemudian paring. Nah, paring itu apa, Bu? Nah, apa paring itu? Persimpangan antara saluran makanan, esofagus dan saluran respirasi. Ya, selanjutnya, nah, makan sambil berbicara dapat mengakibatkan apa? Ya, tersedak. Biasalah di rumah pakai kalau makan sambil berbicara kah? Tidak. Kalau berbicara tadi tersedak kan? Nah, hati-hati, ada orang yang kesedak langsung meninggal. Nah, itu kejadian nyata, tapi Ibu tidak mau memberitahu orangnya. Nah, jadi makan jangan sambil berbicara, sambil duduk, ya kan Maulida? Nah, kemudian laring terletak di bawah paring tadi, merupakan pangkal tenggorokan tadi. Nih, di sini paring, di bawah laringnya nih pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan tadi oleh tulang rawan. Fungsinya menyalurkan udara dari paring ke trakea. Nah, selanjutnya masuknya udara melalui paring akan menyebabkan pita suara bergetar. Coba kalian pegang lehernya. Saat kita berbicara atau menarik nafas bergetar lah. Di sini bergetar lah. Nah, kayak speaker leh.
Nah, trakea terdiri dari 3 lapis. Lapis luar, atas jaringan ikat, lapis tengah terdiri atas otot, lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing. Ini biasanya kalau kita panas nih, badan di sini ada kan lendirnya leh. Kayak bila apa tuh namanya bahasa Indonesianya? Hok, ya itu. Ada kan lendirnya. Nah, itu kalau panas dalam. Terus bronkos, cabang batang tenggorokan nih yang bercabang di sini tadi. Bronkos terdiri 3 lapis, jaringan ikat, otot polos dan jaringan epitel. Selanjutnya bronkiolus, percabangan kecil-kecil. Jadi bronkos tadi sudah bercabang, kalau bronkiolus tadi percabangan kecil-kecil. Nah, sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Nah, kemudian paru-paru dan alveolus. Paru-paru tadi ada berapa? 2. Berapa Pak Ujan? 2. Paru-paru apa warnanya? Nah, limpa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempes tadi. Kayak balon tadi, nah bila ditarik kita menarik napas mengembangnya, bila kita hembuskan mengempes. Alveolus, nah alveolus ini ada di dalam paru-paru, terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Kita lanjut membuat kalimat tanya pada teks tadi bahasa Indonesia. Kalimat tanya itu mengandung arti sebuah pertanyaan. Ciri-ciri kalimat tanya menggunakan intonasi naik. Misalnya, apakah kalian sudah mandi? Sudah. Menggunakan kata tanya. Apa? Apa lagi? Siapa? Ya. Nah, benar Ijum. Dapat menggunakan partikel tanya. Kah? Tadi apa tambah kah? Apakah? Nah, contoh kalimat tanya di sini 5W plus 1H. Yang pertama apa? Siapa? Kapan? Dari mana atau di mana? Kemana? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, kata tanya apa biasanya menanyakan benda atau sesuatu. Coba nih buat contoh kata tanya apa. Ini contohnya apa yang dilakukan kakak tadi pagi? Apa kamu sudah ikut pelatihan? Nah, coba buat si Winda. Kalimat tanya apa? Bagaimana Winda? Contohnya dari kata apa? Bisakah? Apakah kamu sarapan pagi? Apakah kamu sarapan pagi? Jawabannya apa? Sarapan. Nah, ya benar kalimat tanyanya. Kemudian selanjutnya kata tanya siapa? Siapa ini berfungsi menanyakan orang. Nah, yaitu Yusma, apa tadi kalimat tanyanya? Siapa kamu? Jawabannya apa Jum? Saya Jumriate. Nah, yaitu contoh kalimat tanya siapa yang di dapur tadi pagi? Oh, ibu. Siapa presiden Indonesia pertama? Ya, Soekarno. Selanjutnya kata tanya kapan? Kata tanya kapan ini menanyakan waktu. Kapan terjadi banjir bandang? Kapan perusahaan itu memecat para karyawannya? Nah, coba Bang buat Okti. Kata tanya kapan? Kapan kamu sekolah? Nah, kapan kamu sekolah? Ke atau dari mana? Di mana? Kemana? Atau dari mana? Contohnya, kalau kata tanya ini di ke dari mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya. Jadi peristiwa. Jadi menanyakan tempat. Di mana rumah ibu misal. Nah, ayah baru datang dari mana? Di mana para pedagang menggelar dagangannya? Di mana biasanya pedagang toh? Nah, coba di mana, kemana atau dari mana? Adakah yang bisa? Ya, Jom, apa Jom? Iya, di mana kamu sekolah? Di mana kita? Iya, di SDN Murung Sam. Mengapa ini untuk menanyakan sebab atau alasan. Misal nih, mengapa Pak Keh tidak hadir kemarin? Jawabannya apa Keh?
Izin. Nah, pergi ke mana? Oh, pergi ke hajatan kah? Nah, apalagi misalnya contoh kalimat tanyanya, mengapa bisa terjadi hujan? Mengapa mereka meninggalkan temannya? Nah, coba buat Aulia, kamu sakit kata Winda. Alasannya kenapa? Hujan-hujanan. Karena kemarin hujan-hujan. Nah, jadi sakit. Nah, kata tanya bagaimana? Nah, terakhir. Bagaimana merupakan jenis kata tanya berfungsi menanyakan suatu hal yang berhubungan dengan cara. Caranya tuh bagaimana? Jadi kata tanyanya, bagaimana cara mengikat tali sepatu seindah itu? Bagaimana proses bernapas pada manusia? Cara ibu memasak, misalnya cara memasak nasi, pertama berasnya diambil, kemudian dicuci, dimasukkan rice cooker. Sekolah misalnya. Nah, Aulia pergi ke sekolah dengan bersepeda, misalnya itu. Tapi kalau menanyakan cara membuat sesuatu, pasti panjang jawabannya. Bagaimana cara ibu membuat kue? Panjang. Kalau ibu bagi kelompok, kita berkelompok. Kelompok 1, Okti, Jumriati, Jimmy, Yusma di sebelah sini. Nah, sini kelompok 1. Kelompok 2, Saukani, Selvina, Hairul Paujan, Habibi sebelah sini. Di belakang Aulia Rahman. Kelompok 3, Pakih, si Winda dan Maulida. Nah, ayo silahkan digabungkan dulu mejanya. Nah, selanjutnya ini sudah berkelompok semuanya. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ada 2 lembar kerja. Lembar kerja IPA membuat bagan, lembar kerja bahasa Indonesia membuat kalimat tanya dan menganalisis kasus. Nah, ibu bagi dulu LKPD-nya tiap kelompok. Nah, kelompok di sana, tulis di situ lah. Di kelompok berapa tadi? Tulis nama anggotanya, siapa yang menulis, bagi-bagi siapa yang membuat. Nah, kemudian ibu bagi kartonnya, membuat bagan. Nah, tulis kelompok 1 sana, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Nah, ini yang di itu petunjuknya. Nah, cara mengerjakan. Nanti ibu jelaskan. Penggarisnya sudah siap. Tunggu. Nah, yang pertama itu membuat bagan sambil melihat video di sini. Ya, nah buat bagannya sesuai video sambil memperhatikan. Ini membuat bagan dulu sambil memperhatikan video. Ya, nah, dibereskan. Bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung,
Ular melingkar di pagar bunda. 6. Kiri, atas, bawah. Siap berdoa. Jari kanan, satu jari kiri. Ya, tepuk tangan dulu. Presentasi hasil kerja yang pertama kelompok 1. Nah, kelompoknya. Nah, di sini letakkan di sini. Nah, sini jom. Nah, coba jelaskan dulu bagian yang dibuat si Jom. Baca dulu ini Jom. Sistem pernapasan pada manusia. Ya, terdiri Atas organ pernapasan, tenggorokan, hidung, paru-paru. terus tenggorokan terdiri atas Tenggorokan, pangkal tenggorokan, cabang batang tenggorokan. Nah, benarkah yang ini bagian organ pernapasan? Nah, adakah yang keliru dari kelompok 1? Ini kedua. Kalimat tanya yang sudah dibuat. Apa dan di mana dulu, Okte? Nyaring, Okte. Apa faktor utama risiko penyakit paru-paru? Jawabannya? Polusi udara, Riwayat infeksi berulang dan genetika. kelompok 3. Sesuaikah pertanyaan dan jawabannya? Tidak sesuai. Sesuai atau tidak? Oke aja. Ya, lanjut. Ya, kata tanya di mana? Di mana penyakit respirasi dalam Tes terjadi. di Indonesia? Ya, benarlah di Indonesia. Ya, terus Jimmy, bergantian Jimmy. Kapan? Kata tanya kapan? Ya, nyaring-nyaring Jim. Kapan berita di atas dipublikasikan? Kasihkan. Hari Selasa tanggal 4 April 2023. benarkah hari Selasa? Nah, benar. Terus selanjutnya mengapa? Mengapa penyakit Respirasi. disebabkan oleh polusi udara? Nah, benarlah penyakit respirasi itu disebabkan polusi udara. Lanjut. Bagaimana? Bagaimana upaya pencegahan polusi udara? Bagaimana upaya pencegahan polusi udara? Jawabannya? Upaya dilakukan melibatkan lintas sektoran dan di atas bersama-sama. Ya, hebat. Nah, silakan duduk. Kemudian kelompok 2. Nah, presentasikan bagiannya. Sini, Terdiri atas organ-organ pernapasan. Hadap sini. Tes hidung, tenggorokan, paru-paru, Alveole. terdiri atas pangkal tenggorokan. Dan pernapasan itu ada hidung, tenggorokan, paru-paru, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan. Infeksi berlubang dan genetik. Kelompok 1. Apa 4 faktor? Apa itu tadi? Penyebab utama penyakit paru-paru. Jawabannya polusi udara, apa lagi tadi? Infeksi dan lain-lain, benarkah? Nah, tepuk hebat. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Sini. Sistem pernapasan pada manusia. Habibie. Itu yang mana juga? Oh, izin kah?
Ini terdiri atas Terdiri atas organ-organ pernapasan. terdiri Di atas atas hidung, tenggorokan, paru-paru, inspirasi. Paru-paru. terus sudah. Nah, kelompok 2, benarkah organ pernapasan itu sesuai yang dibagian? Yang salah yang mana Habibi? Yang proses pernapasan. Inspirasi, ekspirasi. Ya, kelompok 1 benarkah proses pernapasan? Ya, terus gangguan pada sistem pernapasan. Emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis, influenza. Ya, benarlah penyakit pernapasan yang disebutkan kalau Jadi di mana jawabannya? Indonesia. Nah, benarlah di Indonesia. Nah, kemudian terus. Mengapa manusia bernapas? Hebat, hebat, hebat. Nah, dikumpul dulu lah yang tadi Ibu periksa dulu. Dan membuat kalimat tanya dan tadi presentasinya lah, cara mempresentasikan. Ternyata kelompok yang paling tinggi nilainya adalah kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Nah, silahkan maju kelompok 3 semuanya. Ibu menyerahkan hadiah. Nah, di sini. Di sini berbaris. Ayo, ayo. Supaya cepat. Nah. Sudah. Ya. Nah, silahkan duduk kembali. Kita buat kesimpulan bersama. Kesimpulan yang pertama tentang pelajaran yang telah kita pelajari. Coba simpulkan dulu. Jom. Udara yang mengandung oksigen dan bernapas udara yang mengandung karbon dioksida. Ya, benar, bernapas adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen dan melepaskan udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian kesimpulan yang kedua, coba buatkan. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Ya, benar sekali. Alat-alat pernapasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkos, paru-paru, dan diafragma. Kemudian kesimpulan yang ketiga apa, Selvi? Nah, kita sudah mempelajari tadi kata Selvi, kata tanya 5W plus 1H. Apa? Menanyakan benda, kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, mengapa menanyakan alasan, dan bagaimana menanyakan cara. Soal post-test. Nah, soal terakhir. Tulis nama. Langsung di sini, Kak, Bu? Ya, langsung di sini. Bu, syuting, Bu. Ini aja, Bu. Pertanyaan. Sudah selesai, kita tes evaluasinya. Silakan buktikan di semuanya bisa. Ya, ada yang ayo sudah.
Ma